Ya, tagar Save Komodo menggema di media sosial Twitter terkait proses pembangunan infrastruktur di kawasan Taman Nasional Komodo, tepatnya di Pulau Rinca. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, sudah bersama kami Marius Ardu Jelamu, Kepala Biro Humas dan Protokoler Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta Umbu Wulang Tanamah, Direktur Walhi, dan juga Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekowisata Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Wiratno. Selamat petang Bapak-Bapak, bisa mendengar suara saya? Selamat petang. Sore. Ya, saya ke Pak Wiratno terlebih dahulu. Ini yang menjadi viral, kemudian trending dan dibicarakan di mana-mana, Pak. Ini kenapa memberikan izin pembangunan di wilayah ruang hidup Komodo yang notabene merupakan pusat konservasi begitu. Konsep kawasan wisata Jurassic Park katanya. Ini konsep kawasan wisata yang seperti apa yang ingin diwujudkan, Pak? Saya sampaikan bahwa tidak ada konsep wisata Jurassic Park ya. Konsep pengelolaan Taman Nasional itu ada zona pemanfaatan. Zona pemanfaatan boleh dikembangkan ekowisata. Ya, ekowisata bukan mass tourism ya. Itu yang dikembangkan, dan pembangunan di Rinca oleh PUPR itu dalam rangka untuk membangun dermaganya yang rusak. Dibangun ya dengan bentuk seperti lidah komodo bercabang sehingga bisa menampung yacht atau kapal-kapal yang akan menyaksikan komodo. Di Rinca selama ini visitor itu berinteraksi langsung dengan komodo, langsung di atas tanah. Konsep ini dikembangkan untuk mulai dari masuk ke pintu gate itu sudah pakai semacam boardwalk yang kira-kira 1,5 meter di atas tanah seluruhnya. Kemudian ada dibangun information center yang bagus ya, dan dibuat desainnya seperti bentuk komodo ya, melingkar. Kemudian ada information center, ada ruang ranger ya, dan itu nanti pengunjung bisa menyaksikan komodo dari jarak jauh, tidak lagi bisa langsung berinteraksi dengan komodo ya. Itu yang sedang dibangun. Ya, lalu ini untuk menyaksikan komodo dari jarak jauh, ini seperti apa konsepnya? Apakah nanti akan dibangun sebuah bangunan begitu atau kompleks tempat wisata di mana orang atau wisatawan atau turis bisa melihat langsung, atau seperti apa? Komodonya tetap dibiarkan lepas, liar begitu, atau seperti apa? Komodo di Rinca itu saya kira ada 1.300 ekor. Di Pulau Rinca yang luasnya 20.000 hektar ya. Dari Pulau Rinca yang 20.000 hektar itu, Pulau Buaya adalah wilayah kira-kira 500 hektar yang dihuni kira-kira oleh 60 ekor komodo. Kita mempunyai data detail tentang kondisi komodo, jumlahnya dan perkembangbiakannya. Ya. Dari Pulau Buaya yang jumlah komodonya sekitar 60, dari 1.300-an ekor komodo di seluruh Pulau Rinca itu ada sekitar 15 ekor ya, 15 ekor yang sering dilihat oleh wisatawan di Rinca itu ya. Jadi kalau memang belum pernah ke Rinca, Pulau Buaya atau ke Loh Liang di Pulau Komodo, nggak bisa membayangkan di sana ada lembah-lembah, puluhan lembah yang dihuni komodo ya, termasuk di Rinca dan di Komodo. Jadi ini hanya salah satu lembah sebetulnya, dan di sana sudah ada sarana prasarana pengelolaan ya, ada kantor seksi di sana, ada rumah ranger, ada information center, semuanya ini akan dibangun dengan desain arsitek yang mempertimbangkan bentuk komodo dan seterusnya. Ya. Kira-kira itu yang akan dibangun sampai akhir bulan Juni 2021. Ya, lalu Pak Wiratno, ini konsep Jurassic Park, ini seperti apa nanti implementasinya, Pak? Bagaimana konsep ini akan kemudian dilakukan? Tidak ada istilah itu. Ini hanya perbaikan sarana prasarana yang lebih mengadopsi dan melarang visitor berinteraksi langsung berfoto dengan komodo.
tidak, konsep Jurassic Park itu tidak pernah ada di KLHK. Ya, Saya tidak tahu datangnya dari mana nih. ya. Ini jadi membangun, memperbaiki, meningkatkan kualitas sarana prasarana di Loh Buaya, Oke. di Pulau Rinca. Salah Oke. satu dari puluhan lembah yang dihuni oleh Komodo. Ya, berarti kami ingin mengkonfirmasi kembali Pak, ini Jurassic Park ini bukan seperti kawasan wisata eksklusif begitu ya, seperti yang dipikirkan orang-orang di luar sana, Bukan. begitu? Ini visitor boleh ke situ, bahkan terkonsentrasi, ada information center, ada audio lengkap di situ ya, di ruangan itu. Yang seperti ini kira-kira kelihatan nggak, Pak? Oke, boleh agak sedikit lebih didekatkan ke kamera Pak? Seperti Komodo. Oke. Yang dibangun oleh Kementerian PUPR, karena Komodo merupakan World Heritage dan salah satu dari yang disebut pusat destinasi super prioritas, ya. Dan dengan pengunjung dulu sebelum COVID 123.000 orang per tahun, ya, selain melihat Komodo juga surfing, diving dan snorkeling, misalkan di Pantai Merah. Dan ini menggerakkan sektor ekonomi luar biasa di Labuan Bajo. Ya, tour operator yang punya yacht, yang punya hotel berbintang, semua mendapat manfaat dari Taman Nasional Komodo. Oke. Ya. Ya, Dan Pak. lagi juga penting untuk mengembangkan wisata budaya di mana Kampung Komodo berinteraksi Komodo puluhan tahun. Mereka sejak tahun 37 sudah tinggal di Kampung Komodo sampai dengan saat ini. Ya, baik Pak Wiratno, kita tahan dulu, kita ke Pak Marius terlebih dahulu. Pak Marius, ini Komodo ini merupakan identitas Indonesia, tapi khususnya juga identitas NTT, Pak. Dan dengan adanya informasi ini atau kejadian ini atau peristiwa ini, maksud kami adalah foto begitu, foto yang viral dibicarakan di media sosial mengenai ada Komodo yang berhadapan begitu dengan truk yang membawa alat-alat konstruksi. Bagaimana tanggapan Pemprov Nusa Tenggara Timur, Pak, menyikapi ini? Yang pertama, Labuan Bajo ini karena destinasi maka integritasnya pasti pembangunan. Dan di Pulau Rinca memang diarahkan ke turisme, sedangkan turisme diarahkan untuk wilayah berkota dan juga hanya dibatasi. Jadi semua pelaksanaan itu dibatasi. Plus dalam yang cepat itu. Jika pemerintah provinsi mendukung pemerintah yang memang mau mengelola wilayah sendiri secara lebih baik dan lebih Ya, Pak Marius. Ya, Pak Marius, mohon maaf. Ya, Pak Marius, mohon maaf, audio Bapak putus-putus, sepertinya sedikit ada gangguan, mungkin bisa dibetulkan sejenak Pak, karena kita akan jeda sesaat lagi, kita akan kembali, tetap akan membahas mengenai hal ini, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Connected. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Connected dan kita masih membahas mengenai polemik pembangunan infrastruktur wisata di kawasan Taman Nasional Komodo. Masih bersama kami Marius Ardujelamu, Karohumas dan Protokoler Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Umbu Wulang Tanamah, Direktur Walhi Nusa Tenggara Timur, serta Wiratno, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekowisata Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kita ke Pak Umbu terlebih dahulu. Ini Pak Umbu, ini bagaimana tanggapan Anda dengan adanya pembangunan proyek wisata di kawasan konservasi Taman Nasional Komodo ini? Ya, pertama kami ingin menyampaikan bahwa Walhi dari awal, dari tahun sebelumnya sudah menyatakan bahwa menolak proyek-proyek pariwisata di kawasan nasional Komodo dan juga di Pulau Rinca, karena menurut kami di sana seharusnya itu pemerintah lebih fokus untuk penguatan sains dan konservasi lingkungan khususnya Komodo di
di sana gitu. Tapi pada kenyataannya pemerintah tetap memaksakan untuk membangun proyek pariwisata di sana dengan konsep Jurassic Park ya. Dan saya kaget tadi ketika Bapak Suratno mengatakan bahwa itu tidak ada dalam konsep KLHK, tapi di sini di NTT itu konsep Jurassic Park dipromosikan oleh pemerintah gitu. Bahkan videonya sudah beredar sejak 9 September silam yang juga menggunakan soundtrack Jurassic Park ya, film Jurassic Park gitu. Jadi menurut kami ini menunjukkan bahwa di antara pemerintah sendiri tidak ada koordinasi yang jelas terkait dengan peruntukan kawasan dan perlindungan kawasan Taman Nasional Komodo. Yang berikut kami melihat bahwa urusan Pulau Rinca ini itu kalau kita lihat kampanye dari tingkat provinsi itu kan menempatkan Pulau Rinca sebagai mass tourism gitu ya, atau wisata massal gitu ya. Dan Pulau Padar dan Pulau Komodo itu ditetapkan sebagai wisata premium yang sangat terbatas gitu. Ya. Jadi jelas sekali apapun argumentasi yang dibangun dari kampanye-kampanye yang terlihat itu menunjukkan bahwa memang kawasan tersebut itu depan itu akan diprioritaskan untuk kawasan pariwisata. Nah, yang berikut kami meminta sebenarnya dari awal agar pemerintah itu fokus, karena kita tahu sendiri komodo itu binatang endemik di NTT, dan saat ini posisinya adalah bukan hanya milik orang NTT tapi juga milik dunia, Indonesia dan dunia. Makanya kenapa kritik publik itu meluas sampai ke seluruh dunia terkait dengan upaya pemerintah membangun pariwisata di Pulau Rinca gitu ya. Yang kami selalu dorong itu adalah pemerintah terlebih dahulu itu mengembangkan SDM terkait dengan komodo. Sampai hari ini Indonesia itu tidak memiliki ahli komodo misalnya. Bagaimana kami percaya bahwa pemerintah juga akan mengurus konservasi, sedangkan ahli komodonya saja tidak ada gitu. Akan mengembangkan pariwisata tapi konservasinya tetap jalan gitu ya. Tapi pada faktanya bahkan Indonesia sendiri tidak punya ahli komodo, baik ahli komodo dalam segi genetik, dalam segi ekosistem, dalam segi sosial budaya, kehidupan sosial di ekosistem komodo itu bahkan tidak ada ahlinya begitu. Bagaimana mungkin kita bisa percaya bahwa mereka juga akan mengedepankan konservasi sedangkan ahlinya saja tidak ada gitu. Seharusnya pemerintah itu lebih fokus untuk itu gitu. Supaya ke depan ketika bicara soal komodo itu ahlinya yang bicara. Hari ini kesulitan sekali di media untuk membaca pendapat dari ahli gitu loh. Karena memang di Indonesia faktanya tidak ada ahli komodo gitu. Seharusnya pemerintah lebih fokus pada urusan-urusan begitu sebelum sampai pada urusan-urusan wisata gitu. Itu Mbak yang bisa saya sampaikan di awal. Ya, Pak Marius, tanggapannya seperti apa Pak? Memberikan apresiasi kepada Walhi ya, karena ini semua bentuk kecintaan kita kepada komodo. Benar sekali bahwa Taman Nasional Komodo itu bukan milik NTT saja, tapi sudah milik dunia dan sudah dipilih oleh UNESCO sebagai cagar biosfer. Nah, sekarang begini, perlu ada satu skenario untuk mengembangkan Taman Nasional Komodo. Pertama, Pulau Komodo itu memang kita arahkan untuk konservasi, baik landscape-nya maupun seascape-nya. Dan Pulau Komodo itu diarahkan untuk tidak dikunjungi oleh banyak wisatawan. Itu dibatasi wisatawannya yang masuk ke sana. Nah, semua kegiatan wisatawan kita arahkan ke Pulau Rinca. Ya. Makanya pemerintah membangun Sarpra. Dan tentu dalam pembangunan ini pemerintah akan tetap memperhatikan aspek-aspek konservasi seperti yang disinyalir oleh Walhi. Ya. Nah, dari sisi ekonomi, kalau sarana prasarana itu dibangun di Rinca, ada pusat pertumbuhan ekonomi baru di sana. Saya mau menyampaikan kesan orang Rinca ketika masyarakat menolak pembangunan sarana prasarana Rinca. Apa yang mereka katakan? Loh, apakah kami hidup ini hanya untuk menjaga komodo? Kenapa kalau pemerintah membangun sesuatu ini ditolak oleh orang? Lalu kami, apakah hidup kami hanya untuk menjaga komodo? Kenapa kami tidak dibiarkan juga untuk ikut menikmati hasil pembangunan? Nah, itu salah satu ungkapan masyarakat di sana. Nah, ini mau menggambarkan bahwa kehadiran dari pembangunan itu sendiri memang akan memberikan dampak-dampak ekonomi. Dan tentu juga pemerintah sudah punya skenario
untuk tetap menjaga Pulau Rinca itu tetap mengkonservasi area di mana Komodo varanus itu berada. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan oleh pemerintah saat ini adalah bagaimana menjaga area Komodo varanus dengan area yang sekarang dibangun sarana prasarana. Dan itu saya tangkap Pak Dirjen sudah punya strategi untuk bisa menjamin terjadinya konservasi di satu pihak di area di mana Komodo varanus itu hidup, dan di lain pihak area pembangunan sarpra. Dan ketika Presiden sudah memilih Labuan Bajo sebagai destinasi super premium, mau tidak mau kita harus membangun berbagai sarana prasarana yang memang dibutuhkan untuk pengembangan pariwisata itu sendiri. Dan kita tidak mungkin juga membiarkan Taman Nasional Komodo pada umumnya itu atau Pulau Rinca khususnya itu dibiarkan secara alami saja, sementara wisatawan juga punya kebutuhan untuk sesuatu yang dia miliki ketika dia berkunjung. Dan juga masyarakat di Pulau Panter juga punya kebutuhan untuk mengembangkan ekonominya, untuk mendapatkan sentuhan-sentuhan pembangunan. Dan memang kita tidak hanya bisa melihat salah satu aspek, seperti aspek konservasi alam. Kita juga jangan mengenyampingkan aspek-aspek sosial ekonomi yang dibutuhkan oleh sebuah komunitas budaya, komunitas masyarakat. Ya. Mungkin kita dari Jakarta melihatnya seolah-olah lingkungan itu sudah rusak. Tetapi masyarakat setempat itu betul berterima kasih atas kehadiran pembangunan di sana. Tentu pemerintah juga punya strategi untuk tetap menjaga ekosistem dari Pulau Rinca, khususnya di area varanus komodensis ini hidup. Ya. Nah, tapi namun demikian tentu pemerintah juga mendengar berbagai opini di masyarakat, baik melalui media sosial maupun televisi, radio, dan sebagainya. Namun kita punya logika bahwa ketika kita kembangkan Pulau Rinca seperti ini, ya, maka kita harapkan wisatawan yang datang juga bisa memenuhi kebutuhannya. Misalnya ketika dia mau mengetahui Komodo itu, perkembangan Komodo itu, dia bisa lihat di di Museum Komodo misalnya, di pusat informasi dan sebagainya. Pak Marius, kita tahan sebentar. Ya, baik. Pak Wiratno, ini tanggapannya seperti apa? Berbicara mengenai skema yang disiapkan untuk melindungi habitat, ekosistem, dan juga populasi Komodo ini. Siapa yang nantinya akan bertanggung jawab, Pak, terhadap kelestarian satwa endemik Komodo, Pak Wiratno? Pasti perintah dari undang-undang kan di Kementerian LHK itu Dirjen KSDAI Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Itu pasti. Ya. Saya jelaskan juga, Mbak, pas Taman Nasional Komodo itu 173.300 hektar. Ya. Luas daratannya 40.728 hektar. Atau 23%, di mana 70%-nya savana, kondisi daratannya ya. Wilayah lautnya itu 132.572 hektar atau 76%. Ya. Kemudian zona pemanfaatan wisata daratannya 824 hektar. Atau 0,4% dari total luas daratan Taman Nasional. 0,4%. Ya, kecil sekali memang. Jadi sebagian besar itu zona inti, zona rimba untuk wilayah hidup Komodo. Ini yang perlu dipahami oleh publik. Ya, zona pemanfaatan wisata baharinya 1.584 hektar atau 0,9%. Tidak ada 1%. Ini prinsip kehati-hatian. Ini perlu publik mengetahui. Luas yang dibangun 2 hektar kira-kira atau 0,24% dari wilayah pemanfaatan daratan tadi. Saya perlu klarifikasi, Komodo tadi sedang lewat, kalau pagi dia mencari sinar matahari untuk berjemur, truknya lewat kejeblos di pasir. Kalau Mbak lihat, publik lihat secara hati-hati, makanya harus kritis dengan medsos. Ya, itu bukan Komodo yang berhadapan-hadapan. Dia memang lewat di situ. Yang kedua, setiap hari dilakukan untuk prinsip kehati-hatian pengawasan oleh 10 ranger. Ya, saya Kamis ini akan melakukan cek langsung ke lapangan, Kamis siang saya akan ke Rinca dari Jakarta. Saya akan memastikan lagi
protokol keselamatan pekerja dan protokol keselamatan komodo. Itu harus menjadi yang utama. Kalau dari segi luasan kecil, tapi karena komodo satwa global, milik global kata Mas Umbu tadi betul, ada yang meninggal satu aja sama seperti orang hutan, pasti akan geger seluruh dunia. Oleh karena itu prinsip kehati-hatian itu saya terapkan sejak dari awal, dan di sana ada Balai Taman Nasional Komodo beserta Dian Safety dan polisi hutannya. Ini yang akan segera kita tingkatkan lagi karena perhatian publik sangat besar. Pun saya bisa sampaikan bahwa kita terapkan prinsip kehati-hatian. Dari segi zonasi aja sudah jelas, ya. Zona pemanfaatan untuk wisata itu hanya 0,4%. Ini yang publik perlu tahu, ya. Dan Wihara Komodo itu bukan hanya milik Indonesia, tapi juga milik kebanggaan Provinsi NTT. Maka kita selalu berkoordinasi dengan Bapak Gubernur dan jajarannya, serta siapapun yang concern pada komodo ini. Menjawab Mas Umbu, tadi kita punya pakar komodo, namanya Samsul Arifin Zain, di Pusat Biologi LIPI. Dia pakar DNA komodo. Yang kedua, 2 tokoh dari Komodo Survival Program, yaitu Mas Purwanto dan Mas Ahmad. Oke, Mas baik. Ahmad, Arif Yandi, dan Denny Purwandana, Ya. dan staf saya selama 15 tahun melakukan monitoring komodo secara terus-menerus. Ya, Pak Wiratno. Jadi kira-kira 3.000 komodo sudah diberi chip, kira-kira 1.000 ekor. Ya, Pak Wiratno, Ini mohon maaf. menunjukkan concern kita tentang perlindungan dan monitoring terhadap komodo itu. Pak Wiratno, mohon maaf kita potong karena waktu kita terbatas. Saya beralih ke Pak Umbu dari Walhi. Pak Umbu, ini setelah mendengar pernyataan dari Pak Wiratno dan juga dari Pak Marius, ini seperti apa tanggapan Anda dan apa harapan Anda? Ya, tanggapan saya tentu saja dengar penjelasan dari Bapak berdua, dari Bapak Wiratno dan Bapak Marius, saya tentu saja sebagai yang selama ini diberikan mandat untuk menjaga urusan-urusan ekologi dan satwa. Pertama, kami skeptis karena kami melihat ada banyak sekali kesimpang siuran informasi di level pemerintah. Pemerintah pusat bilang tidak ada soal Jurassic, tapi di sini kampanye Jurassic Park-nya tinggi. Yang berikut tadi bicara soal bahwa luasan lahan yang dimanfaatkan untuk wisata itu sangat kecil, hanya 0, sekian gitu. Tapi kita tahu bahwa pemanfaatan tersebut itu basisnya adalah infrastruktur skala besar gitu loh, bukan wisata, bukan wisata berbasis kerakyatan gitu loh, tapi pariwisata berbasis investor, di mana bahan bakunya itu konstruksi skala besar dan rakus lahan yang kami yakini itu pasti, apalagi ini dibangun di Pulau Rinca, yang kita tahu ini Pulau Rinca adalah pulau utama, salah satu pulau utama dalam eskalasi hidup komodo gitu ya, habitat komodo. Yang berikut yang kami juga memberikan tanggapan bahwa semua penjelasan di lapangan. Pak Umbu, mohon maaf boleh singkat saja? Ketika tahun lalu itu bagaimana penangkapan rusa yang liar di sana, bagaimana soal pencurian anak komodo 21 ekor yang dikirim ke Jawa Timur untuk dikirim ke luar negeri gitu. Justru hal-hal ini yang sebenarnya lebih difokuskan gitu, lebih dikawal dengan serius gitu. Baik, Pak Umbu. Ini kalau belum beres, bagaimana mungkin kita masuk ke level selanjutnya? Baik. Mohon maaf sebelumnya. Harapan kami itu adalah pembangunan wisata di Pulau Rinca maupun pulau sekitarnya. Kami sepakat bahwa ekonomi rakyat harus tetap maju. Tapi ada konsep yang lebih ramah lingkungan, karena kita kawasan biosfer, kan kawasan biosfer itu kan syaratnya adalah manusia. Pak Umbu, saya terpaksa potong di sini karena kita terbatas waktu. Jadi mohon maaf. Itu harus setara. Dan harapan kami stop pembangunan pariwisata yang berbasis pada rakus lahan
stop pembangunan Ya, pariwisata Pak Umbu, berbasis mohon pada, maaf, saya harus potong karena kita sudah terbatas waktu. skala besar. Ya, baik. Terima kasih. Terima Itu, Mbak. kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Umbu Wulang Tanamah, Direktur Walhi NTT, dan Pak Marius Ardu Jelamu, Karo Humas dan Protokoler Setda Provinsi NTT, serta Pak Wiratno, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekowisata KLHK sudah bergabung bersama kami hari ini di CNN Indonesia Connected. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, petarung UFC asal Rusia Khabib Nurmagomedov memutuskan pensiun setelah berhasil mengalahkan Justin Gaethje sekaligus mempertahankan gelar juara tak terkalahkan. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.